Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati ghadi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahabba wa sana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa nakhussu khassatan la hadrati Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi al-Bantani wa la hadrati al-Imam al-Habib al-Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut halaman 237 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Asnaf atau kelompok berikut yang boleh atau yang berhak menerima zakat adalah wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Makna awal daripada fisabilillah sebagaimana dijelaskan di sini, wahum al-ghuzatu alladzina la rizqa lahum fil fai'i. Mereka adalah para orang-orang yang ikut perang, pejuang perang, alladzina la rizqa lahum, yang tidak mendapatkan rizki fil fai'i, pada harta rampasan perang. Fayu'tauna mestinya nih ya. Fayu'tauna, maka mereka diberikan. Walau ma'aghinahum, sekalipun mereka adalah orang kaya. Beserta kekayaan mereka atau mereka orang kaya. Wa yu'tal ghazi, dan juga diberikan orang yang perang, pelaku orang yang perang tadi, qadra hajatihi, seukuran kebutuhannya. Jadi ini definisi awal nih, wa fisabilillah, yang memang maknanya adalah betul-betul orang-orang yang perang pada waktu itu. Perang pada waktu itu kenapa masuk dalam kategori penerima zakat? Karena tidak selalu orang yang perang itu diambil dari tentara. Dari tentara yang mendapatkan gaji, kayak kita di sini TNI begitu. Sangat memungkinkan orang yang perang itu adalah orang-orang yang memang biasa tapi punya kesiapan untuk ikut perang. Dulu kalau dilihat dari orang Arab lah, emang udah terbiasa banget perang antar suku tuh dulu begitu, Nanti ada ar-riqab, perbudakan. Itu juga lahir gara-gara perang tuh dulu.
Maka mereka nggak perlu ada didikan secara militer gitu. Jadi tentara dulu baru ikut perang. Ya pokoknya kalau ada kasus yang istilahnya menyinggung harkat martabat mereka, udah perang gitu ya. Bagaimana aja caranya perang pokoknya. Nah akibatnya pada waktu Islam itu makin maju sampai ayat-ayat Al-Quran udah turun, itu perilaku yang demikian masih ada nih ya. Sampai ya paling gampangnya Nabi sudah mendirikan negara di Madinah ya, itu pola perang tidak selalu terbentuk oleh adanya tentara perang ya. Siapa yang ikut perang? Ya siapa saja yang memang punya niat kuat untuk ikut fisabilillah, untuk ikut jihad fisabilillah. Yang pertama karena mereka sudah terbiasa perang. Yang kedua diiming-imingi bahasanya mungkin. Dijanjikan oleh Rasulullah bahwa orang yang perang itu matinya adalah mati syahid. Gambaran mati syahid yang pertama tidak boleh dimandikan. Yang kedua tidak boleh dikafankan. Yang ketiga tidak boleh disolatkan. Yang keempat masuk surga tanpa hisab. Kalau orang yang akalnya panjang pada waktu itu, wah lebih baik ini yang dicari daripada hidup sengsara di dunia, bahasanya begitu ya kan. Utang banyak, ya, nyari kerjaan susah, perang aja sekalian, mati syahid ya kan begitu. Nah itu, jadi tidak ada makna lain pada waktu itu yang dimaksud dengan fisabilillah adalah kecuali orang yang memang ikut berperang. Sekarang selesai perang nih misalnya, menang ya, umat Islam menjadi pemenang. Daerah yang ditaklukkan itu ya, itu menjadi milik umat Islam. Itu wilayah tersebut tuh kira-kira diapain tuh habis gitu. Kita ini misalnya nih ya, perang lawan dah ya orang mana KP2 sana misalnya ya, perang menang tuh kita ya, tanahnya berarti udah menjadi milik kita. Habis gitu pulang lagi kemari lagi gitu. Tentu tanah yang tadi kemarin kita rebut ngapain capek-capek gitu, ya kan? Nah, malah bisa jadi mengurus wilayah yang direbut setelah peperangan jauh lebih berat pengurusannya begitu dibandingkan daripada ngerebutnya gitu. Ya. Perang mungkin kalau kelas kita ini jago-jagoan semua kali begitu ya, bisa 1 lawan 3 gitu misalnya tuh ya kan. Kan sekali perang anggap dah seminggu perang habis tuh orang sono kita babat semuanya. Ya. Tapi selesai perang itu tuh kampung tersebut mau diapain? Apa yang mau dikosongin begitu aja? Ya, penduduknya kita udah matiin semua. Maka pengurusan berikutnya di kampung tersebut ya itu adalah harus diisi dengan hal-hal yang rencana awalnya fisabilillah itu apa gitu. Kan menegakkan agama di sana kan begitu kan? Gitu. Nah, menegakkan agama itu usianya, dananya, orangnya bisa jadi jauh lebih banyak, bisa jadi harganya jauh lebih mahal, bisa jadi waktunya lebih panjang, ya. Perangnya sebulan kali mungkin, ya. Tapi mendirikan agama di situ supaya banyak jamaah, supaya orang Islam ada di situ, oh itu butuh waktu yang panjang. Lalu apakah orang-orang yang kemudian bergerak membangun wilayah Islam tersebut tidak masuk dalam kategori fisabilillah berikutnya? Ya, itu seperti itu. Nah, maka nanti akibatnya para alim ulama banyak ya yang berpendapat bahwa tidak semata-mata makna fisabilillah adalah orang yang perang gitu ya.
Siapa kalau begitu? Ya, orang yang kemudian melanjutkan hasil perang tadi termasuk tuh. Ya, yang menyebarkan agama di situ. Ya, termasuk yang kemudian menyiapkan pendidikan di situ, menyiapkan pasar di situ, menyiapkan membangun ekonomi di situ dan lain sebagainya sehingga tumbuh nanti ya negara atau wilayah Islam yang baru di situ. Yang dulunya mungkin bukan wilayah Islam, sekarang menjadi wilayah Islam. Yang tadinya enggak ada masjid, ada masjid. Yang tadinya enggak ada madrasah, sekarang ada madrasah. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang mendukung ya berkembangnya Islam di kampung tersebut. Ini jauh lebih susah, jauh lebih lama, ya, membutuhkan biaya jauh lebih banyak gitu. Maka kalau begitu kegiatan yang berkesinambungan dari hasil proses perebutan perang ataupun ya wilayah-wilayah mana saja yang memang di situ dibutuhkan adanya untuk penegakan agama Islam, orang-orang yang bekerja di dalamnya, berjuang di dalamnya, berdakwah di dalamnya masuk dalam kategori fisabilillah. Gitu ya. Nah, antar akhirnya berkembang lagi ya. Masuk di dalamnya juga misalnya para guru, para kiai ya, yang memang dia tidak digaji secara khusus gitu. Ya. Khususnya oleh pemerintah. Dia menjalankan tugas-tugas ngajarnya dan lain sebagainya itu bukan pemerintah yang gaji gitu ya. Ya kan kalau kita manggil guru-guru kan musola yang nyiapin duitnya kan begitu kan, bukan kita minta sama RT gitu maksudnya ya kan, kagak. RT biar ada duitnya juga yaitu untuk kegiatan RT gitu. Nah maka dengan demikian akhirnya meluaslah ya makna-makna fisabilillah sampai masuk di antara mereka yang berpendapat para guru, para imam, ya para khatib, para dai dan lain sebagainya yang di antara peran mereka, tugas mereka adalah ya menyebarkan ya mengajarkan ajaran-ajaran agama dan lain sebagainya gitu. Tapi juga ada yang berpendapat nggak bisa gitu ya, bersikukuh fisabilillah cuman yang perang doang, ada yang kayak gitu juga ya. Baik, berikutnya wabnis sabil ya. Kalau diartiin awalnya mah Ibnu Sabil berarti anak jalanan gitu. Yang dimaksud dengan anak jalanan apa orang yang petang-tang petenteng nongkrong-nongkrong di jalanan itu begitu. Ya kalau jadi anak jalanan dapat zakat enak gitu ya. Tiap malam maka apa nongkrong aja di jalanan dah kalau begitu ya kan. Dapat zakat dah gitu. Bukan ya. Wa huwa man sya'a safaran mubahan. Dia adalah orang yang melakukan perjalanan yang boleh, perjalanan yang dibolehkan, sifatnya mubah. Naik menjadi sunnah, naik menjadi wajib, wah itu lebih-lebih lagi, ya. Min baladihi dari kampung halamannya, au min baladin kana muqiman biha atau dari negeri yang dulu dia mukim di kampung tersebut. Fa yu'ta qadra hajatihi maka diberikan zakat seukuran ya kebutuhannya. Wala yutaqaddarul mu'ta minaz zakati binisfi dirhamin dan tidak boleh dibatasi ukuran yang diberikan tadi dari zakat misalnya dengan setengah dirham. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Ya, jadi untuk Ibnu Sabil ini termasuk ya yang diberikan zakat. Siapa mereka itu? Sebenarnya maksudnya begini nih, orang yang disebut Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh kehabisan dana gitu. Kalau dia melakukan perjalanan jauh, perjalanannya boleh, duitnya banyak, ya kagak gitu ya. Ini dibatasi oleh orang yang emang duitnya kehabisan ongkos, kira-kira begitu. Kehabisan duit baik untuk ongkos melanjutkan perjalanan atau untuk ongkos makannya gitu ya. Nah ini ya termasuk semua perjalanan yang awalnya boleh dah pokoknya ya, diantaranya dagang, apalagi belajar ya, nuntut ilmu
itu cari pekerjaan di kampung orang lain, itu termasuk perjalanan yang mubah namanya, ya, yang memang dibenarkan. Kalau begitu, ada orang misalnya ngelapor kepada kita, Pak, saya dari kampung sono datang ke Jakarta nih, ya, mau nyari kerjaan buat anak bini di rumah, kehabisan dana gitu, ya kan. Nah, orang kayak gitu tuh mestinya mendapatkan bantuan dan diambil dari dana zakat. Itu mestinya tuh seperti itu. Cuman ya zaman makin kemari kelihatannya jalur agama dipakai buat nipu. Ya, kagak sedikit yang ngaku mualaf nipu, ya. Yang ngaku Ibnu Sabil juga nipu juga. Datang ke rumah orang, ke rumah kiai, ke rumah guru, ke masjid, ke musola, ya, ngaku mualaf, ngaku musafir dan lain sebagainya lah. Padahal ya bukan gitu ya, hanya sekedar untuk makan-makan aja begitu. Karena di kampung tersebut dia orang kagak kenal, akhirnya orang percaya gitu. Ya, memang nanti ke akhirnya nih dalam hal kayak begini nih kita perlu ada ya fakta lah, misalnya apakah suratkah, ya, apakah tanda apa saja yang kira-kira memang layak sebagai bukti bahwa dia memang sedang melakukan perjalanan, ya. Ada orang misalnya ngaku saya lagi belajar di kampung ini, duit habis, ya kan, nggak sampai sono, terus duitnya dicopet misalnya, ya lihat dia itu pelajar bukan, ya kan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak sedikit proses-proses ya bikin modus tuh ada yang kayak begitu. Maka perlu untuk kita antisipasi. Kalau memang dia betul ya orang yang memang dalam proses belajar, proses cari kerja dan sebagainya kehabisan dana, wajib dibantu, ya, dan wajib disiapkan. Ini lagi termasuk misalnya dari uang zakat, baik itu zakat fitrah maupun juga zakat mal, gitu ya. Waqala Al-Hisni, berkata Syekh Al-Hisni, wa yustaratu alla yakuna ma'hu ma yahtaju ilaihi. Disyaratkan bahwa tidak ada ya bersama Ibnu Sabil sesuatu yang memang dibutuhkan. Artinya apa? Orang tersebut punya duit gitu. Dia memang melakukan perjalanan, tapi duit punya. Tuh, ya kan? Berarti nggak bisa yang kayak gitu. Duitnya ada, cukup buat perjalanan. Berarti bukan kalau begitu. Maka tadi ini menjadi syarat bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan tapi kehabisan dana gitu, kehabisan duit, kehabisan bekal, ya, itu maksudnya. Bukan hanya sekedar orang yang jalan begitu saja, tapi duitnya masih banyak gitu, ya kan? Ya enak akhirnya kalau gitu, ya kan? Kita mah bawa aja rombongan bus dari sini, ya kan? Jalan ke Jawa, sampai sana ngaku udah Ibnu Sabil, ya kan? Iya, habis sudah. Yang kayak gitu-gitu jadi akhirnya ya bukan lagi ajaran agama kalau begitu, ya. Wa yu'ta man la malalahu aslan, maka diberikanlah kepada orang yang memang tidak punya harta sama sekali, gitu ya. Habis dia duitnya. Boleh jadi ya, boleh jadi habisnya itu memang betul-betul habis karena dipakai buat ongkos, buat makan. Bisa jadi awalnya ada duitnya, dicopet. Ya, kehilangan duitnya dan lain sebagainya lah, ya. Yang menyebabkan orang tersebut akhirnya tidak punya dana yang cukup. Jadi bukan sekedar ngadain perjalanan, tapi disyaratkan tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, tidak punya duit lah, gampangnya begitu, ya. Wa kada man lahu malun fi ghairil balad al-muntaqali minhu. Demikian juga ya Ibnu Sabil yang mempunyai harta yang ada di selain negeri yang ditinggalkannya, ya. Tinggalnya di Jakarta, tuh hartanya adanya di Surabaya sono, ya. Untuk balik lagi ke Surabaya, duitnya kagak ada. Di sono sih ada, tapi dari Jakarta ke Surabaya dia kagak punya. Itu juga termasuk orang yang boleh dikasih. Kalau nanti dia berjanji, nanti Pak kalau saya sampai kampung saya pulangin, itu lebih baik lagi tuh, yang begitu, ya.
Sampai Surabaya, saya banyak sebenarnya duit di sana ya kan. Kebun banyak, tapi belum saya jual, belum saya urus ya. Tapi untuk pulang saya nggak punya nih gitu. Nanti kalau udah saya urus saya balikin. Ah itu boleh seperti itu. Tapi kita nggak tahu dah ya. Kalian namanya duit sih ceritanya ngebul begitu aja dah rasanya. Iya. Saya termasuk banyak yang minta begitu tuh ya kan, pinjam, utang segala macam ya, jumlahnya juga lumayan banyak ya. Ketemu aja melengos ya kan gitu. Ya ketemu melengos, terus udah gak ketemu lagi ya kan gitu, macam-macam dah pokoknya gitu. Sampai mati tuh ya utang itu ada yang belum menyatakan maafnya gitu untuk dibebasin begitu. Ya udahlah biarin aja, kita aja maafin kalau begitu ya. Tambihun, peringatan. Wa yamtani'ul iqtisaru ala aqalli min salasatin min kulli sinfin. Dan tidak boleh ya, dilarang untuk membatasi kepada jumlah yang paling sedikit atau kurang daripada 3 kelompok daripada orang-orang yang patut menerima ya zakat ini. Li'anna Allah Ta'ala dzakarahum bilafzil jam'i. Karena Allah menyebutnya dengan lafaz jama'. Lafaz jama' dan pakainya waw. Waw itu namanya kalau kita belajar nahwu namanya waw antaf. Fungsinya dia adalah limut laqil jam'i, untuk menghimpun. Ya. Jadi innama shadaqatu lil fuqara. Fuqaranya aja jama' tuh, bukan lil fakir gitu ya. Berarti nggak boleh satu ngasihnya. Ya, lil fuqara wal masakin wal amilin. Ini jumlah setiap kelompok yang disebut banyak semuanya. Dan disebutnya dengan waw yang artinya dan. Artinya apa? Dihimpun semuanya. Fuqara dapat, masakin dapat, amilin dapat, bukan pilihan. Ya. Ayat yang pilihan tuh sebenarnya tuh pada ayat kawin tuh ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu maknanya bukan menghimpun tuh, tapi maknanya litakhir, wawunya untuk memilih. Au asalnya. Jadi kalau makna yang innama shadaqat itu memang menghimpun, menggabung. Kalau makna fankihu itu maknanya au. Maka nikahilah wanita-wanita yang baik 2 atau tuh ya, atau 3 atau 4. Jangan digabung semuanya. Nikahilah perempuan yang baik 2, 3, 4, 9. Bini pertama 1 ya kan 10. Wah. Tuh. Jadi memahami ukurannya jangan sembarangan kalau begitu. Ada waw tertentu yang artinya au buat milih. Ada waw yang memang fungsinya menghimpun, semuanya harus ada begitu ya. Dibilang ada 8 asnaf, kalau memang memungkinkan ada semuanya harus dikasih. Tapi kalau nggak ada ya pilihannya yang ada kalau begitu ya. Dan di antara yang ada tersebut kemungkinan besar kalau bisa memang diselesaikan seluruhnya supaya dapat gitu ya. Kalau seandainya tidak, baru nanti ada pilihan. Yang kategori fakir memang yang benar-benar fakirnya begitu. Kategori miskin yang betul-betul miskinnya. Kalau seandainya jumlahnya pada setiap kelompok, pada setiap asnaf itu banyak semuanya begitu ya. Sementara harta yang digunakan untuk dibagi-bagikan itu jumlahnya sedikit gitu. Wa syartul ijza'i kaunuhum bi baladil mali. Dan syarat ya kecukupan itu adalah bahwa keadaan mereka berada di negeri harta itu berada. Wa in kanu ghuraba, meskipun mereka sebagai orang asing. Ya. Jadi orang miskinnya, orang fakirnya, amilnya harus ada di mana harta itu ada gitu. Ya. Nanti makanannya kalau begitu ya, harta yang ada di situ pada dasarnya nggak boleh dilempar ke kampung lain. Urusannya zakat nih ya,
bukan infak, bukan yang lainnya. Kalau zakat itu mesti orang miskin kampung itu, orang miskin, orang fakir kampung itu. Ya. Nah, adapun orangnya, itu harus ada di situ. Andaikan dia orang lain, nggak jadi masalah. Yang penting pada waktu harta itu dibagiin, orang tersebut ada di kampung tersebut dan masuk dalam kategori 8 asnaf. Di Jakarta, berkecil, kampung kita sekarang nih, ya, ada harta zakat, ada zakat mal, dan sebagainya. Nah, ada orang miskin yang datang dari kampung orang lain. Masuk memang dia, dilihat dari persyaratan miskin dia. Ada orang fakir, ada di sini. Dia masuk dalam kategori fakir, sesuai dengan persyaratan fakir, betul fakir. Karena dia ada di tempat di mana harta itu ada, dan dia tinggal di situ, maka dia berhak untuk mendapatkannya, sekalipun dia bukan asli orang situ. Yang salah, harta di sini ngakunya di sono. Tuh banyak tuh orang kampung begitu orang sini tuh ya. Pak mau korban enggak? Ya maaf dah, saya udah kampung sono no, ya kan, sama bapak saya, sama engkong saya, motongnya di kampung saya sono. Blegug tuh orang yang begitu tuh. Nyari duitnya di sini, beraknya di sini, giliran korban di kampung. Ya. Zakat begitu juga, ya kan? Wah, mohon maaf dah, zakat saya, zakat harta, zakat mal, zakat fitrah saya udah saya pulangin, udah saya kirim ke kampung. Ya. Salah, Anda ada di sini, kasih ya orang yang berhak yang ada di sini. Lalu orang kampung sono, iya orang sono yang punya kewajibannya, gitu, ya. Enggak sedikit tuh orang yang apabila kita memintakan kewajibannya, bilangnya seperti itu, ya. Itu salah banget tuh begitu. Nggak boleh tuh, ya. Dia melemparkan hartanya ke kampungnya, sementara dia hidup di sini dan di sini masih ada orang fakir miskin yang patut untuk diberikan. Ya. Kecuali nanti di sini pas dibagi-bagiin, udah cukup. Hartanya masih ada. Lalu harta di kampung orang lain kekurangan atau memang tidak ada, ya. Boleh kali itu yang seperti itu dibagikan gitu, ya. Kalau enggak mestinya orang sini berzakat di sini, berikan hartanya kepada orang-orang yang berhak yang ada di sini gitu, ya. Enggak boleh dilimpahkan kepada yang lain. Wa haitsu wujidu fihi imtana anaqluha, dan ketika ditemukan, ya, ketika mereka ada di tempat tersebut, maka dilarang untuk memindahkan harta zakat tersebut. Wala yujzi'u, ya, dan tidak mencukupi atau tidak sah penyaluran zakat keluar dari negeri itu. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Nah, ingat nih ya. Jadi kalau asnafnya ada di kampung tersebut, ya, nggak boleh harta itu dipindahkan ke kampung lain, ya, dengan alasan, ya, untuk memberikan zakat kepada orang kampungnya. Banyak nih yang begini nih, ya, banyak tuh. Pokoknya orang kaya-kaya sini kalau bukan orang sini, pokoknya mintain datu duit begitu, ya kan? Pasti tuh ngomongnya, wah, saya udah korban di sono, ya, di kampung saya, begitu. Tuh nanti banyak ulama yang mengatakan korbannya tidak sah, zakatnya tidak sah, ya, karena dia hidupnya di wilayah di mana dia tinggal, dan di situ orang fakir, orang miskin, amilin, ada semuanya, maka harus diberikan kepada, ya, di tempat di mana dia tinggal. Di tempat saya ada tuh, ya, kalau kita minta surat atau apa kurban gitu kan, ya, kayak sekarang nih. Selalu aja ngomongin begitu. Oh, saya mau udah korban di kampung saya, enggak di sini. Giliran besok korban di musala saya, minta itu dia. Kan konyol kalau begitu. Korbannya ngakunya udah diserahin ke kampungnya, giliran ada korban di tempat saya, dia minta di situ. Gimana sih kalau begitu jadinya? Mendingan yang lu oper ke kampung, ya,
Lu jangan dioper kampung, lu belah aja sendiri di situ gitu. Aneh tuh orang, ya kan? Kalau gitu nggak dikasih tuh nyap lagi gitu kan. Ya ampun tuh orang ya. Saya nggak tahu apakah betul dia ngasih ke kampungnya atau enggak. Kalau ngasih ke kampungnya, saya kira nggak jadi masalah ya. Orang kaya, mobil punya, rumah lebih dari rumahnya aja ada 3 tuh nggak salah ya. Bisnis dia ya. Tapi selalu kalau kita mintain bantuan untuk korban, bilangnya dia korbannya di kampungnya begitu. Tapi ntar dia minta sama korbannya ada di musala gitu ya. Ya kan kurang bagus kalau begitu. Kalau seandainya dia benar, dia berkorban di kampungnya, saya kira nggak jadi masalah dah ya. Mungkin apakah di atas nama ya keluarganya kah, apakah dia mau bantu orang sono, nggak jadi masalah. Yang saya khawatir nih, kok sono kagak, di sini ngaku berkorban, habis gitu minta lagi di sini lagi. Kan jelek semuanya kalau begitu. Itu emang dasarnya bakhil, pantat kuning, buntut garis siran tuh kalau begitu namanya ya. Semuanya ada sama dia kalau begitu ya. Baik, saya lagi pilek nih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin. Wa sur'atil hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khairu la taj'alna wa iyyahum min asyari wa dhair. Wa aftah qulubana wa qulubahum mutal arifin. Wahdina wa iyyak siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.